Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif, salam super kreatif. Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya salam kenal, saya Nur Hadi di Abibas Kreatif Channel. Channel yang membahas dasar-dasar elektronika, audio, dan video tutorial yang lainnya. Seperti biasa, sebelum ke bahasan materi kali ini, mohon sekiranya sahabat berkenan untuk tekan tombol subscribe, like, share, komen, dan lonceng notifikasinya. Agar channel ini bisa berkembang dan sahabat sekalian akan mendapatkan informasi apabila saya mengupload video yang berikutnya. Bahasan ini bertujuan hanya sekedar ingin berbagi ilmu dan pengalaman, khususnya bagi sahabat yang masih pemula atau yang masih baru dalam proses belajar. Namun apabila bagi sahabat yang sudah profesional, tentunya sudah menjadi hal biasa dalam bahasan seperti ini. Sahabat kreatif, saya akan membahas tentang speaker double coil dan cara memainkannya dengan nilai impedansi 2 ohm, 4 ohm, ataupun 8 ohm. Speaker double coil biasanya kita temui pada perangkat audio mobil yang speaker double coil itu biasanya adalah speaker subwoofer. Dan kebanyakan speaker subwoofer mempunyai dua kumparan voice coil atau yang disebut dengan double coil, atau disebut juga dengan DVC atau DVC, yang singkatan dari double voice coil. Masing-masing coil mempunyai impedansi 4 ohm yang nantinya kita bisa rangkai disesuaikan dengan kebutuhan power amplifier yang sahabat miliki. Jadi bisa dirangkai secara seri dan paralel sehingga bisa menghasilkan nilai impedansi 2 ohm, 4 ohm, ataupun 8 ohm. Perlu sahabat ketahui, ohm adalah ukuran hambatan atau resistansi dari sebuah speaker. Jadi semakin rendah nilai resistansi atau impedansi, maka semakin besar daya yang dikeluarkan oleh sebuah power amplifier. Sebentar saya ambilkan contoh speaker double coilnya ya sahabat. Seperti ini speaker double coil. Nah, di belakangnya ada dua coil. Ya, ini coil yang sisi sebelah sini, ini juga coil yang berikutnya. Seperti ini bentuknya. Ini yang biasa sering kita gunakan ada pada perangkat audio mobil, tapi bukan berarti untuk digunakan di rumahan nggak bisa ya sahabat, tetap aja bisa. Seperti ini bentuknya. Sekarang saya jelaskan lagi dan speakernya saya letakkan dulu. Contoh misal sebagai ilustrasi saja ya sahabat, kira-kira seperti ini. Misal power amplifier dibebani speaker dengan impedansi 8 ohm. Dengan putaran volume potensium maksimal dan diberi input audio, maka hasil daya yang dikeluarkan oleh power amplifier tersebut kurang lebih antara 50%. Namun apabila power amplifier dibebani dengan speaker impedansi 4 ohm,
dengan input audio yang sama dan juga dengan putaran volume yang maksimal juga, maka power amplifier akan mengeluarkan daya antara 70%. Apalagi kalau dibebani dengan speaker dengan impedansi 2 ohm, bisa kemungkinan power amplifier akan mengeluarkan daya 90% karena power amplifier bekerja lebih berat lagi untuk menguras tenaganya dan menggerakkan sebuah speaker yang berimpedansi 2 ohm. Inilah yang mengakibatkan panas. Ini juga sebagai ilustrasi saja ya sahabat. Impedansi itu seperti juga dengan hambatan atau resistansi yang menghambat output power amplifier untuk mengeluarkan dayanya untuk menggerakkan sebuah speaker. Jadi, semakin besar hambatannya atau resistansinya, dalam hal ini adalah impedansi sebuah speaker, maka hasil yang dikeluarkan oleh power amplifier akan berkurang dan menghasilkan output yang kurang maksimal dan power amplifier akan bekerja lebih keras. Jadi lebih amannya main di 4 ohm saja ya sahabat. Banyak praktisi audio yang sudah menerapkan semacam ini atau yang sudah merekomendasi untuk impedansi 4 ohm. Karena kalau kita main di impedansi 8 ohm memang aman tapi kurang maksimal hasil daya dari power amplifier yang dikeluarkan. Apalagi kalau main di 16 ohm, power akan berat bekerjanya sehingga output yang dihasilkan malah tambah berkurang. Bekerja powernya berat, tetapi hasil output dayanya berkurang. Jadi ya nggak optimal ya. Tetapi jika sahabat main di 2 ohm akan terlalu maksimal hasil dayanya, tapi juga terlalu beresiko karena bisa menyebabkan power amplifier panas, bahkan bisa menyebabkan power tersebut terbakar. Disebabkan oleh power amplifier menguras energinya untuk menghandling speaker yang berimpedansi 2 ohm. Impedansi sama dengan resistansi. Jadi, kalau hanya 2 ohm, ibaratnya resistensinya itu sangat kecil sekali, jadi sudah hampir short atau konslet. Itulah yang menyebabkan panas. Dan jika power amplifier terus digeber dalam waktu yang agak lama, maka akibatnya bisa fatal, yaitu bisa terjadi kerusakan pada power amplifiernya. Dan bisa juga power amplifiernya terbakar. Dalam hal ini, jika terbakar power amplifier, maka bisa jadi akan merembet ke speakernya. Karena power amplifier terbakar, itu yang terbakar adalah di transistor final atau transistor final power amplifier yang berhubungan langsung dengan speaker. Jadi kalau transistornya terbakar, maka akan short dan panas, itulah yang akan merembet ke speaker sehingga speaker juga ikut bisa terbakar. Tidak semua power amplifier mampu untuk main di impedansi 2 ohm. Hanya power amplifier tertentu yang sudah dirancang khusus untuk bisa diterapkan handling impedansi 2 ohm daripada speaker. Jadi sahabat harus mengetahui impedansi dan daya daripada speaker-speaker yang sahabat miliki atau yang akan sahabat rangkai dan dibebankan pada power amplifier. Dengan demikian, sahabat akan bisa menghitung total beban daya speakernya atau total impedansinya, sehingga akan sesuai dikoneksikan pada power amplifiernya. Ini speaker
double coilnya sahabat yang tadi. Di sini sudah tertulis impedansi 2/4/8, yaitu impedansi 2 ohm atau 4 ohm atau 8 ohm. Di sini ini panel inputnya ada 2, berarti double. Ini yang saya miliki speaker ini berdiameter 8 inci. Yang ini biasanya digunakan di speaker mobil. Tapi bukan berarti untuk digunakan untuk rumahan atau kamar atau ruangan tidak bisa, ya bisa saja. Dan yang terpenting untuk jenis speaker subwoofer, untuk menghasilkan hasil yang ideal, gunakanlah di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan, pasti hasilnya nggak maksimal. Atau kalau terpaksa menggunakan speaker subwoofer yang di luar ruangan, tentunya membutuhkan speaker subwoofer yang berdiameter besar, diameter incinya besar, misalkan 15 inci atau 18 inci, atau bahkan 21 inci, dan membutuhkan power amplifier yang bisa menggerakkannya, juga yang mempunyai daya besar. Jadi ya seperti itu sahabat. Dan ini cara perangkaiannya adalah sebagai berikut. Misalkan sahabat akan main di 4 ohm, tinggal salah satu sisi ini saja. Karena salah satu sisi ini adalah 4 ohm, impedansi 4 ohm. Dan yang sisi satunya, koilnya berimpedansi juga 4 ohm. Jadi ini 4 ohm, yang ini juga 4 ohm. Jadi kalau sahabat main di 4 ohm, tinggal ini aja langsung. Ini negatif ini masuk ke output power amplifier yang negatif. Yang positif masuk ke output panel power amplifier yang positif. Itu kalau main di 4 ohm. Sedangkan kalau sahabat mau main yang di 8 ohm, sebentar saya pasang dulu ya sahabat. Ini penggabungan impedansi 8 ohm ya sahabat. Jadi kedua spool coil ini dipasang seri yang akan menghasilkan impedansi 8 ohm. Jadi yang positif coil pertama ini disambungkan ke negatif yang coil kedua. Seperti ini. Jadi coil pertama dan coil kedua dihubungkan secara seri. Dan yang negatif ini masuk ke output power amplifier, masuk yang negatif. Dan yang positif ini juga masuk ke output power amplifier positif. Jadi seperti ini ya sahabat, cara merangkai secara seri speaker double coil yang menghasilkan impedansi 8 ohm. Yang tadi sudah saya jelaskan, kalau main hanya 4 ohm, berarti hanya pakai satu coil saja ya sahabat. Yang coil yang ini nggak usah digunakan. Itu cara memainkan dengan impedansi 4 ohm. Jadi digunakan satu coil saja, baik yang ini ataupun yang ini. Dan dikoneksikan ke output power amplifier. Dan apabila sahabat mau main 4 ohm, sebentar ya sahabat, saya tunjukkan, saya rangkai dulu. Ini contoh kalau speaker ini dirangkai secara seri ya sahabat. Jadi dua coil ini dikoneksikan atau dirangkai secara seri. Secara paralel. Jadi inilah bentuk merangkai cara paralel ya. Jadi negatif ini masuk ke negatif coil yang satunya, coil yang ini. Dan yang positifnya masuk ke
positif ke coil yang sebelahnya juga. Dan positif ini masuk ke positif power amplifier. Dan negatif ini masuk ke negatif power amplifier. Jadi saya ulangi lagi, seperti ini ya sahabat, cara merangkai speaker double coil sehingga menghasilkan impedansi 2 ohm. Jadi dirangkai secara paralel. Jadi coil yang pertama negatif dikoneksikan ke coil yang kedua juga negatif. Dan coil pertama positif dikoneksikan juga ke coil yang kedua positif. Dan disambungkan ke power amplifier yang positif ke output power positif, yang negatif ke output power negatif. Jadi inilah hasil merangkai secara paralel speaker double coil dan menghasilkan impedansi 2 ohm. Sebentar saya letakkan dulu ya sahabat. Jadi secara sederhananya saya ulangi lagi sahabat cara merangkai speaker double coil tadi, yang satu speaker mempunyai 2 panel input coil. Jadi 2 panel input coil itu kalau disambungkan secara paralel maka akan menghasilkan impedansi 2 ohm. Dan itu dikoneksikan pada power amplifier. Tapi tidak disarankan sahabat, karena mengakibatkan power amplifier bisa panas dan juga bisa berakibat fatal, karena nanti akan ada kerusakan yang lebih membengkak lagi. Dan jika power double coil ini disambung secara seri, misalkan yang coil pertama positif dikoneksikan ke coil kedua yang negatif, dan yang coil pertama negatif dikoneksikan ke coil kedua yang positif, yaitu yang namanya disambung secara seri. Dan negatif dan positif dimasukkan ke power amplifier. Itulah penggabungan seri speaker double coil dengan impedansi 8 ohm. Sedangkan kalau hanya menggunakan impedansi 4 ohm saja, maka nggak usah repot-repot, hanya memakai salah satu daripada coilnya ya sahabat. Jadi coil yang pertama atau coil yang kedua yang dihubungkan ke power amplifier. Jadi dengan demikian sahabat bisa memilih atau menyesuaikan atau merangkai yang menghasilkan nilai impedansi yang akan sahabat koneksikan pada power amplifier yang sahabat miliki. Jadi yang penting untuk lebih amannya sahabat jangan memaksakan ya. Misalkan power amplifier berimpedasi 8 ohm, lalu sahabat mengkoneksikan dengan speaker yang sudah dirangkai dan mendapatkan nilai 2 ohm, itu jangan ya, itu sangat beresiko. Jadi sejauh ini para praktisi audio sudah banyak yang menggunakan main di 4 ohm saja, karena itu aman dan hasilnya maksimal. Dan para praktisi tersebut merekomendasi untuk bisa main di 4 ohm. Pokoknya jangan main di 2 ohm ya sahabat, karena ini sangat berbahaya, bisa menimbulkan panas dan kerusakan. Karena kalau amplifiernya panas, terbakar, maka akan bisa merembet ke speakernya. Dan penggunaan misalkan dipaksakan untuk main di 2 ohm, maka kerusakan biasanya terjadi pada komponen-komponen aktif daripada power amplifier, misalkan di IC-nya atau di regulasinya, regulator power supply-nya, elko itu bisa meletus, dan di transistor finalnya
yang berhubungan langsung dengan speaker itu juga panas, short, terbakar yang bisa merembet ke speaker. Jadi ya hati-hati sahabat, jangan main di 2 ohm karena bisa fatal, kerusakannya bisa kemana-mana. Jadi ya wele, bahaya sekali ya sahabat, jadi harus hati-hati. Sampai di sini dulu ya sahabat untuk bahasan yang singkat dan sederhana ini, dengan harapan bisa menambah wawasan atau pengetahuan bagi sahabat yang masih belajar. Apabila sahabat merasa apa yang saya sampaikan bermanfaat, silakan di-share atau dibagikan pada sahabat lainnya yang sudah barang tentu membutuhkan informasi yang sama. Mohon maaf ya sahabat jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon sekiranya sahabat untuk berkenan tekan tombol subscribe, like, share, komen, dan lonceng notifikasinya agar saya tambah semangat untuk membuat video-video yang berikutnya. Bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sahabat mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih ya sahabat atas kebersamaannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam super kreatif, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.